Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Di video ini aku mau sharing tentang bagaimana cara aku mengelola uang THR anak yang diperoleh pada saat Hari Raya Idul Fitri. Simak videonya sampai selesai ya, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sebelum ke inti videonya, aku mau memindahkan kertas yang bertuliskan impian finansial aku di tahun 2021 ini ke buku Sinking Fund. Sebelumnya, kertas ini aku taruh di buku mengelola uang gaji suami. Kalau untuk sekarang aku pindahkan ke buku Sinking Funds karena impian finansial aku, tabungan-tabungan semuanya, sinking fund semuanya itu aku taruh di buku Sinking Funds ini. Jadi lebih memudahkan aku untuk mencoret mana yang sudah tercapai dan lebih memudahkan aku mana saja yang belum aku capai untuk tabungan finansial aku ini. Teman-teman yang request dibuatkan video tentang bagaimana cara aku membuat buku seperti ini, sebenarnya sudah pernah aku videokan, yaitu pertama kali membuat Sinking Funds. Kalian bisa melihatnya, bisa mencarinya di video aku sebelumnya. Memang sedikit berbeda dari yang sekarang ini. Yang sekarang lebih ada gambar-gambarnya. Insya Allah di video berikutnya akan aku kasih tahu ke kalian bagaimana cara aku membuatnya. Sekarang langsung saja untuk mengelola keuangan THR anak. Nah, aku kan punya tabungan untuk pendidikan anak, jadi THR itu memang aku khususkan untuk pendidikan anak seluruhnya. Dan pendidikan anak ini ada dua jenis. Yang pertama untuk daftar sekolah, jadi bentuknya uang, dan untuk pendidikan dalam jangka panjang itu bentuknya aku tabung dalam bentuk emas. Kalau kalian melihat video aku yang sebelumnya yang berjudul bongkar tabungan pendidikan anak untuk masuk daftar TK, nah disitu kan sudah aku bagi uang yang untuk membeli emas dan uang yang untuk mendaftar sekolah TK. Karena aku terkadang bingung, tidak ada tulisannya, makanya sekarang aku pisahkan dengan tulisan seperti ini, pakai kertas biasa saja. Jadi yang satu ikatnya itu untuk membeli emas dan yang satu ikatnya itu untuk daftar sekolah TK. Untuk tabungan mendaftar sekolah TK masih sama, sisa uangnya 585.000. Uang itu digunakan untuk persiapan mengambil baju sekolah anak yang sampai sekarang belum selesai dijahit. Sedangkan uang tabungan emasnya sudah mencapai 750.000 dan ditambah dengan THR tahun ini pada saat Hari Raya Idul Fitri tahun ini, alhamdulillah 235.000. Kalau teman-teman THR anak buat apa nih? Ada yang beli emas juga nggak? Atau ditabung di rekening anak? Atau buat apa? Sharing dong. Kalau aku memang sengaja tidak membuka rekening untuk pendidikan anak, tetapi semua punya pilihan masing-masing ya. Kalian punya pilihan masing-masing, aku juga punya pilihan sendiri. Jadi aku lebih nyaman untuk dana pendidikan anak
aku belikan emas aja untuk jangka panjang. Kalau memang untuk jangka pendek, misalkan digunakan dalam waktu 1 atau 2 tahun, itu aku tabung sendiri di rumah dalam bentuk uang. Kalau misalkan dana pendidikannya yang dalam jangka panjang itu dalam bentuk uang, takutnya keambil untuk hal-hal yang lainnya. Karena biasanya pinjam dana pendidikan anak dulu untuk keperluan ini, nanti diganti kalau udah ada uangnya. Nah kan biasanya itu seperti itu. Jadi kalau dalam bentuk emas kan nggak mungkin mau diambil kalau memang nggak benar-benar kepepet. Jadi kalau dalam bentuk emas kan kita nggak bisa ngambil uangnya, jadi lebih enak kalau aku itu untuk jangka panjang dana pendidikan anak dalam bentuk emas aja. Nah, ini uang THR anak ditambah dengan uang tabungan emas, totalnya menjadi 985.000. Kurang 15.000 lagi sudah mencapai 1 juta. Dan kemarin itu aku sudah tanya dengan distributor emas langganan aku, berapa harga emas 1 gramnya. Nah, ternyata kalau uang 1 juta itu masih sisa. Makanya di sini aku ambilkan uang belanja anak. Ini khusus uang anak per bulannya, jatahnya tiap bulan aku ambil 15.000 untuk menutup uang yang digunakan untuk membeli emas agar mencapai 1 juta. Karena ini sudah akhir bulan juga, sudah tanggal 30 Mei. Dan alhamdulillah jatah untuk anak ini masih sisa, makanya aku ambil 15.000 untuk tambahan beli emas. Sekarang aku sudah berada di tempat distributor penjual emasnya di rumahnya, sekalian silaturahmi untuk hari raya Idul Fitri, kan masih bulan Syawal juga. Sekarang aku sudah pulang sambil membawa emas 1 gram. Emasnya ini adalah emas antam 1 gram yang serti atau yang kemasan baru. Dari uang 1 juta, alhamdulillah masih sisa 6.000 rupiah. Jadi harga emas pada tanggal 30 Mei 2021 adalah 994.000 rupiah untuk 1 gram emas antam serti. Kemudian aku akan menunjukkan ke kalian bagaimana caranya aku mengecek keaslian emasnya. Aku biasa menggunakan dengan aplikasi Certi yang sudah diinstal di HP. Karena kemarin ada beberapa teman yang tanya bagaimana caranya mengetahui kalau emas itu asli. Jadi aku menggunakan aplikasi Certi. Kalian bisa download di Play Store. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian scan barcode-nya.
Ini tampilan ketika barcode-nya sudah selesai di-scan. Jadi ada tulisan Antam, kemudian ada nomor referensinya. Nah, nomor referensinya ini dicocokkan dengan Antam yang sudah kita beli. Di situ ada tulisannya. Alhamdulillah sama. Di video aku yang sebelumnya itu kan kurang jelas ya untuk mengecek menggunakan aplikasi CertiEye seperti ini bagaimana tampilan hasil akhirnya, dan ini sudah terjawab ya. Begini tampilannya, sudah jelas, alhamdulillah. Sekarang aku akan mengembalikan uang sisa buat beli emas Rp6.000 ke tempatnya. Lumayan kan 6.000 buat tambah-tambah beli emas untuk target tahun depan. Jadi berapapun uangnya kita harus bersyukur. Walaupun hanya Rp6.000 bisa buat tambahan untuk tabungan demi masa depan anak. Kemudian akan aku tulis seperti yang ada di video aku sebelumnya, tabungan pendidikan anak menabung emas. Jadi nama emasnya apa, kapan belinya, tempat belinya di mana, harga belinya berapa, dan asal dananya dari mana. Aku tulis seperti itu, persis seperti video yang pernah aku buat. Dengan kita menuliskan seperti ini, ketika akan menjualnya, kita akan tahu berapa sih keuntungan yang kita peroleh, atau ketika kita menjual malah rugi. Jadi kita perlu menuliskan hal semacam ini karena akan sangat berguna ketika kita akan menjual emasnya nanti. Nah, setelah itu emasnya akan aku simpan ke dalam dompet kartu seperti ini, seperti video yang pernah aku buat. Alhamdulillah, anak aku sekarang berarti sudah memiliki tabungan emas untuk pendidikannya sebanyak 6 gram. Alhamdulillah. Baiklah teman-teman semua, sampai di sini video aku kali ini. Semoga apa yang ada di video ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan motivasi dan inspirasi untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah sikap. Aku hanya manusia biasa. Jangan lupa nantikan video aku selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.